Stoikisme adalah kerangka berpikir dalam hidup yang sangat berguna, terutama ketika menghadapi situasi yang sangat menantang atau stres, kecemasan, atau amarah. Stoikisme membantu kita tetap tenang sehingga mampu berpikir jernih, mengambil keputusan terbaik, dan menghindari stres. Di zaman modern, pola pikir ini menjadi dasar psikoterapi untuk depresi, Cognitive Behavioral Therapy. Stoikisme adalah filosofi praktis yang bisa kita latih dalam keseharian. Ini caranya. 1. Latih kemalangan. Latih apa yang paling kita takutkan. Simulasikan. Kita semua takut dengan penderitaan, apapun bentuknya. Untuk melatih ketangguhan menghadapi penderitaan, para stoik menyarankan kita melatih penderitaan dengan cara membayangkan atau bahkan mempraktekkan skenario-skenario terburuk yang bisa terjadi dalam hidup. Ini untuk melatih Anda, jika kemalangan benar-benar menimpa, Anda akan baik-baik saja. Contoh, 2 kali dalam setahun, filsuf stoik Seneca menanggalkan baju bagus, memakai baju kumal dan kotor, tidur di lantai, makan roti yang sudah keras, dan minum air dari mangkuk hewan peliharaan. Intinya, dia menempatkan diri dalam kondisi tidak nyaman. Anda bisa latih kemalangan dengan cara hidup sangat sederhana, atau membayangkan secara detail keadaan paling parah yang bisa terjadi, dan apa yang akan Anda lakukan bila harus menghadapi keadaan itu. Berlatih kemalangan mempersiapkan kemampuan kita untuk tenang jika kemalangan sungguhan datang dalam hidup kita. Seneca mengatakan, kemalangan yang tidak terduga seringkali yang paling menyakitkan. Maka itu, orang yang bijak sudah memikirkan kemalangan lebih dulu. 2. Dikotomi kendali. Ketika melihat situasi, bedakan apa yang bisa Anda ubah atau tidak. Apa yang bisa Anda pengaruhi atau tidak. Sekeras apapun berusaha, Anda tidak akan bisa memaksa orang lain menyukai Anda kalau ia sudah memutuskan tidak suka dengan Anda. Pakai waktu dan tenaga Anda untuk mengubah apa yang bisa Anda ubah. Gak usah buang waktu menggoyah hal yang gak bisa digoyah. 3. Latih persepsi. Marcus Aurelius berkata, memilih untuk tidak tersakiti, maka kita tidak akan tersakiti. Jangan merasa tersakiti, maka Anda tak akan tersakiti. Misal, ketika mengharapkan promosi, ternyata kolega yang naik jabatan. Anda bisa memutuskan apakah mau terus menggerutu atau menjadikan momen ini sebagai motivasi tambahan untuk bekerja lebih tekun. 4. Lihat sesuatu dengan perspektif luas atau melihat dari atas. Ketika mengamati sesuatu, mundur selangkah, zoom out, untuk melihat sesuatu dengan konteks yang lebih luas. Seperti seorang astronot melihat bumi, ini mengingatkan kita betapa kecilnya kita. Seperti kata filsuf stoik Pierre Hadot, memandang dari atas mengubah penilaian kita pada sejumlah hal. Kemewahan, kekuasaan, perang, dan sejumlah kekhawatiran dalam kehidupan sehari-hari jadi terlihat konyol. 5. Ingat, tidak ada yang kekal dalam hidup ini. Status, reputasi, prestasi, barang, atau orang. Kehadiran semua ini tidak ada yang permanen dalam hidup kita. Yang penting bagi seorang stoik adalah sekarang menjadi orang baik dan melakukan hal yang benar selama kita masih hidup. 6. Memento mori. Ingatlah kematian. Dalam bukunya Meditations, Marcus Aurelius menulis, kita bisa meninggalkan hidup ini kapan saja. Jadikanlah ini penentu apa yang kita lakukan, katakan, dan pikirkan dalam hidup ini. Memikirkan kematian menjadi pemikiran yang depresif jika kita tidak tepat memahaminya. Para stoik menganggap memikirkan kematian melahirkan kerendahan hati dan membangunkan semangat untuk hidup. 7. Amor fati. Cintai takdirmu. Epictetus, seorang budak, lumpuh, dan filsuf stoik, dalam hidupnya menghadapi kesulitan demi kesulitan. Ia mengatakan, jangan berharap sesuatu terjadi seperti yang kau inginkan. Sebaliknya, berharaplah apa yang terjadi sebagaimana mestinya. Maka itu, kau akan bahagia. Terima segala situasi seberapapun menantang. Bahkan, cintailah situasi ini dan ubah setiap rintangan dan kesulitan menjadi bahan bakar bagi Anda untuk menjadi manusia yang lebih baik. Itulah stoikisme. Selamat mencoba.